Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya juga mau menyampaikan firman Tuhan tentang virus corona, ya. Virus corona ini atau disebut juga COVID-19, ya. Singkatan daripada Coronavirus Disease 19 yang diberikan nama oleh WHO, yang pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya virus corona ini, sejenis virus ini sudah ada sejak dahulu. Sudah ada. Di dalam Alkitab juga jelas diceritakan tentang bagaimana penyakit virus sampar sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kemudian di Tanah Karo, di daerah kami di sini Sumatera Utara juga sudah pernah ada dahulu kala pun sudah ada penyakit ini. Dulu nenek saya bercerita kepada saya tentang penyakit ini. Di Tanah Karo ini dinamakan penyakit laya-laya. Ya, sekali lagi saya katakan penyakit laya-laya. Ya, jadi ada istilah bagi orang Karo itu babakan laya eko. Artinya dibawa penyakit laya inilah engkau. Artinya matilah kau. Seperti itulah bahasa pasarannya, ya. Kenapa? Karena penyakit laya-laya ini, cerita nenek saya masih saya ingat. Kalau ada orang mati kena penyakit laya-laya ini, dan ada anak beru istilahnya, atau parburu dalam bahasa Batak, itu yang mengantar ke tempat pemakaman, maka orang yang antar juga itu akan mati juga. Karena ini virus ini sangat menular, penyakit laya-laya ini. Seperti itulah sebenarnya virus corona yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana menurut firman Tuhan? Kita dulu akan lihat bagaimana penyakit corona ini menurut firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada kita semua di dalam Wahyu pasal 6 ayat 8. Wahyu pasal 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat daripada bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini kitab Wahyu ini ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Di pada waktu itu Rasul Yohanes ini dibuang ke Pulau Patmos. Dia mendapatkan satu penglihatan yang dituliskan di dalam kitab Wahyu ini, bahwa nanti akan terjadi bahwasanya Tuhan akan mengizinkan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Tuhan akan mengizinkan sesuatu terjadi, dan Tuhan akan mengizinkan maut dan kerajaan maut ini melakukan kepada manusia di bumi ini. Untuk apa? Untuk membunuh seperempat daripada penduduk bumi. Saudara-saudaraku, kita tahu saat ini penduduk bumi kurang lebih 8 miliar. Tuhan izinkan 2 miliar dari penduduk bumi akan mati dengan yang pertama dengan pedang, ya. Dengan pedang maksudnya dengan peperangan, ya. Kemudian juga akan mati dengan kelaparan, ya. Itu tidak perlu saya terjemahkan, ya. Seperti itulah, dengan kelaparan dan dengan sampar. Inilah yang akan kita bahas sekarang ini. Penyakit sampar itu adalah penyakit menular seperti virus corona. Jadi virus corona ini ya dinamai coronavirus
disease. Kenapa dinamai seperti itu? Karena corona ini mirip dengan mahkota, ya. Nah, virus ini kalau dilihat dengan alat medis, dia berbentuk mahkota, maka disebut corona virus disease atau crown. Itu asal katanya daripada crown, ya. Nah, kemudian di Tanah Karo penyakit ini disebut dengan laya-laya. Nah, jadi virus ini sudah ada. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan penyakit ini terjadi saat ini? Itulah yang akan kita bahas saat ini. Mengapa Tuhan izinkan begitu banyak manusia meninggal? Apakah Tuhan itu Tuhan yang kejam? Sama sekali tidak. Tuhan melakukan semua ini karena Tuhan mengasihi manusia. Jadi bagaimana? Bagaimana mengasihi manusia sedangkan Tuhan membunuh manusia? Ada rencana Tuhan di balik ini semua. Dulu pernah Tuhan membinasakan bumi ini dengan air bah. Seluruh bumi dibinasakan oleh Tuhan. Hanya 8 orang yang selamat. Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya, dan ketiga menantunya perempuan. Mengapa itu terjadi? Itu terjadi karena Tuhan melihat hati manusia. Kecenderungan hati manusia itu jahat sama sekali. Jadi Tuhan melakukan itu supaya ada keturunan manusia yang baik. Tuhan juga pernah melakukan ini di Sodom dan Gomora. Mengapa Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora? Karena Tuhan melihat manusia di sana jahat. Mereka tidak puas lagi laki-laki dengan perempuan. Hubungan suami istri laki-laki dan perempuan tidak lagi mencukupi bagi mereka. Tapi mereka laki-laki dengan laki-laki melakukan. Bagaimana dengan saat ini? Kita tahu dunia ini juga sekarang ini penuh dengan kegelapan. Penuh dengan hura-hura. Penuh dengan keinginan-keinginan daging, pesta pora. Kalau saudara lihat di internet, bagaimana pesta pora yang ada di Italia, saudara bisa lihat di download. Di sana ribuan orang berpesta siang bolong, buka baju, laki-laki sama laki-laki berciuman. Sudah, itu sangat mengerikan dan itu sangat menjijikkan. Orang-orang tidak datang lagi kepada Tuhan. Di Eropa, gereja-gereja sudah diubah menjadi diskotik, menjadi klub-klub malam. Mengapa demikian? Karena orang tidak rindu lagi kepada Tuhan. Ilmu pengetahuan, teknologi yang sekarang ditemukan oleh manusia membuat manusia sudah merasa hebat. Membuat manusia sudah merasa mampu, tidak lagi membutuhkan Tuhan. Teknologi di bidang medis ditemukan. Makanya banyak orang sekarang di Eropa umurnya panjang-panjang. Mengapa demikian? Karena mereka maju di dalam teknologi. Orang mau tinggal di Mars. Banyak ateis sekarang. Mengapa? Karena mereka merasa mampu. Dunia ini sombong. Dunia ini jahat. Tetapi lihatlah, muncul COVID-19 ini. Apa yang terjadi? Kesombongan manusia dihancurkan. Baik seorang raja, baik seorang pangeran, perdana menteri, siapapun itu gentar menghadapi corona ini. Dan saya katakan kepada kita semuanya, hanya Yesus yang sanggup menghentikan ini. Hanya Yesus yang mampu melakukan. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita, saudara-saudara. Hanya Dia juru selamat. Amin. Dulu ada laya-laya di Tanah Karo, tapi itu juga berhenti. Ada penyakit sampar di Israel, itu juga berhenti. Kita percaya
virus corona ini juga berhenti. Amin. Saudara-saudara, jangan takut. Datanglah kepada Tuhan. Haleluya. Datang kita semua kepada Tuhan. Tujuan Tuhan tidak lain. Tuhan mau menyelamatkan umat manusia. Tuhan mau melihat apakah manusia ini yang sombong ini sanggup untuk menghadapi virus ini. Yesus itu lebih hebat daripada virus corona. Saudara-saudaraku, Yesus itu sanggup mengalahkan corona. Tapi Tuhan izinkan ini, ada maksudnya, supaya manusia itu berseru. Manusia yang udah mulai menyimpang, berseru kepada Tuhan. Iya, tapi di Indonesia kan nggak separah itu. Betul, Indonesia tidak separah itu. Namun, di bagian dunia yang lain, kejahatan demi kejahatan itu sudah membuat hati Tuhan begitu sakit. Tuhan mengizinkan ini. Dan ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus digenapi. Tidak bisa tidak. Manusia di bumi ini diizinkan Tuhan akan musnah seperempat. Melalui peperangan, melalui kelaparan, melalui virus sampar, dan melalui binatang-binatang buas. Itu sudah tertulis. Firman Tuhan pasti akan digenapi. Penggenapannya mulai dikerjakan sekarang ini. Tapi jangan takut. Jangan curiga kepada Tuhan. Maksud Tuhan itu baik. Apakah ada manusia ini yang datang kembali kepada Dia? Apakah ada manusia ini yang mau berseru kepada Tuhan? Saudara-saudara, saya mengatakan bahwa Tuhan itu tahu semuanya. Dia itu maha tahu. Firman Tuhan berkata begini di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 45. Tidak ada sehelai pun rambutmu yang jatuh tanpa seizinku. Itulah firman Tuhan. Dan di dalam Matius juga dikatakan bahwa seluruh rambut ini, semua rambut ini Tuhan tahu berapa jumlahnya. Setiap kita manusia, betapa hebatnya Tuhan itu. Tuhan tahu siapa yang kena virus corona ini. Tuhan tahu semuanya. Berapa orang nanti yang kena. Berapa orang nanti yang mati. Dan Tuhan juga mau menyatakan kemuliaannya melalui virus corona ini. Bahwa ada dan banyak orang-orang yang akan sembuh dari virus corona ini. Percayalah. Tuhan kita itu hebat dan luar biasa. Ada maksud rencananya yang indah melalui virus corona ini. Mari datanglah kita semua kepada Tuhan. Berbaliklah kita dari segala kejahatan kita. Inilah waktunya kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak ada kita ini yang hebat. Satu orang pun tidak. Pangeran pun tidak. Raja-raja pun tidak. Apalagi kita ini manusia biasa yang tidak ada apa-apanya. Mari datanglah kita kepada Tuhan semuanya. Amin. Merendahkan dirilah kita. Berbaliklah dari jalan-jalan kita yang tidak benar. Mintalah Yesus itu datang ke dalam hati kita. Karena kalau udah Yesus hidup di hati kita ini, baru kita mampu melakukan kebaikan demi kebaikan. Tetapi kalau kita taruh Yesus itu di luar, maka kejahatan itulah yang akan menguasai kita. Saya alami itu bertahun-tahun. Selama 30 tahun saya melakukan kejahatan demi kejahatan. Karena iblis itu yang menguasai hati saya. Saya diikat seperti lembu yang diikat hidung. Diseret saya ke sana untuk melakukan dosa, saya tidak bisa menolak. Diseret lagi saya ke sana untuk melakukan dosa, saya tidak bisa menolak. Tapi setelah Yesus itu hidup di hati saya, maka segala kuasa-kuasa kegelapan itu, segala daripada tipu muslihat iblis itu tidak bisa menguasai saya. Kenapa? Karena Yesus yang menguasai hati saya. Mari datang kita semua kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepadanya. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang berseru kepada Tuhan, diselamatkan. Amin. Wahyu pasal 2 ayat 21. Siapa yang berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Saudaraku semuanya, teman-temanku semuanya, datang kita kepada Tuhan. Yesus lebih hebat dari virus corona. Yesus itu juru selamat. Dia akan menyelamatkan kita semuanya. Amin.
Ada sukacita bagi kita semuanya. Jangan takut, ya. Yesus itu, Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Alam semesta ini diciptakannya. Segala sesuatu ada itu karena firman-Nya, karena perkataannya. Dan kalau Tuhan mau menghentikan virus corona ini, bisa diberhentikan segera. Tapi kita menunggu waktu Tuhan. Bagian kita berdoa, bagian kita datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya akan mengangkat satu pujian bagi kita. Curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa. Curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa-bangsa. Curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa, Hamba-Mu berdoa, curahkanlah hujan pertobatan bagi bangsa-bangsa. Curahkanlah hujan pertobatan bagi seluruh jiwa-jiwa, bagi Indonesia. Curahkan hujan keselamatan. Selamatkan bangsa-bangsa, Tuhan. Selamatkan Indonesia, Tuhan. Selamatkan kota kami, Allah. Hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan jiwa-jiwa. Hanya Engkau yang sanggup, Bapa. Karena Engkau adalah juru selamat. Karena Engkau adalah Tuhan kami. Karena Engkau menciptakan segala sesuatu menjadi ada. Karena Engkau mengatasi langit dan bumi. Bapa, ampuni jiwa-jiwa. Ampuni bangsa kami, Bapa. Selamatkan bangsa kami. Terima kasih, Bapa. Engkau juga berkati seluruh daripada teman-teman, sahabat-sahabatku yang telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini memberikan kekuatan bagi mereka, untuk mereka, Bapa, lebih lagi sungguh datang kepadamu, lebih lagi bertekun datang kepadamu, berbalik kepadamu, Tuhan. Aku memberkati mereka semuanya, Bapa, karena aku mengasihi mereka, Bapa. Terima kasih, Bapa. Materaikan firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan yang baru, menjadi penghiburan yang membawa keselamatan bagi seluruh jiwa-jiwa. Terima kasih, Bapa. Bagimu-lah segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, salam. Tuhan memberkati kita semuanya.